Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Tak ada game dari Ian Nepomniachtchi versus Ding Liren untuk hari ini bisa kita ulas karena kemarin hari jeda kedua. Untuk itu admin akan bergeser ke turnamen online Olympic Esports Series 2023 kawan, yang sudah berjalan beberapa hari ini. Turnamen ini digelar atas kerjasama Komite Olimpiade Internasional bersama FIDE. Mungkin di Olimpiade mendatang ini kawan, catur online ini akan masuk agenda Olimpiade. Kita lihat saja. Turnamen ini ada 4 fase atau 4 tahap kawan, yaitu tahap Open Qualifier atau tahap kualifikasi terbuka kawan. Tapi yang sedang berjalan 3 hari ini sudah memasuki babak trial kawan, dan nanti akan berlanjut babak preliminaries, dan babak terakhirnya adalah babak final yang akan diselenggarakan di Singapura kawan. 3 hari ini sudah memainkan babak trialnya kawan, dan sudah memasuki babak trial keempat, di mana babak trial ketiga ini dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Kemudian di babak trial keempatnya ini kawan dimenangkan oleh Yu Yang Yi. Siapa yang menang di babak trial ini akan berlanjut ke babak berikutnya kawan, atau babak penyisian berikutnya. Ada 14 tahap kawan, atau 14 babak atau game yang akan dimainkan di babak trial ini. Sudah memainkan 4 trial kawan, di mana trial pertama kemarin dimenangkan oleh pemain asal Vietnam, dan di babak trial kedua ini dimenangkan oleh pecatur asal Jerman kawan, Fredrik Seven. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin lengkap informasinya, mungkin admin agak kurang jelas menjelaskan, kalian bisa baca sendiri, semua infonya ada di chess.com kawan. Klik saja di sini dan kalian baca semua info-info mengenai turnamen online ini. Oke, untuk game yang admin ulas ini kawan, admin coba melihat permainan Hikaru Nakamura kawan di trial ketiga di babak knockoutnya kawan. Di trial ketiga babak knockout, Hikaru Nakamura ini bertemu dengan Alexis Sarana, menang 1 game dan 1 game lainnya remis. Hikaru Nakamura lolos ke babak berikutnya. Masih ada 2 tahap lagi untuk mencapai babak final di Singapura. Dan tentu saja game yang akan kita ambil ini, kita ambil permainan Hikaru Nakamura bersama Alexis Sarana ini kawan pada game pertama. Oke, sekarang kita ke papan analisisnya antara Hikaru Nakamura versus Alexis Sarana. Pada game pertama ini, Nakamura giliran pegang putih duluan, mengawali dengan pion E4 dibalas dengan permainan sisilah defense pion C5. Dan Nakamura tidak melanjutkan kuda F3, pion D4, sisilah terbuka kawan, tapi memilih salah satu permainan tertutup dengan pion C3 variasi Alapin. Untuk menghadapi Alapin ini kawan, kuda F6 ini merupakan langkah yang paling banyak dimainkan kawan. Pilihan nomor 2 adalah pion D5. Kalau kuda F6 terlebih dahulu sepertinya memberikan kesempatan ruang bagi pion didorong maju. Kuda bisa ke pusat ke D5, putih akan gebrak petak pusat dengan pion D4, pion C pukul balik. Dan permainan seperti ini juga ada dalam permainan Smith Mora Gambit, ditolak kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pilihan nomor 2, pion D5 dipilih oleh Alexis Sarana. Terjadi pertukaran pion langsung, diambil balik langsung dengan menteri, menterinya langsung keluar kawan. Dan Nakamura mengeluarkan kuda A3, diikuti nanti gajah berkembang, serang menteri, kuda F3 bisa jadi pilihan di langkah berikutnya, rokade, itulah rencana Nakamura. Kuda C6 terlebih dahulu oleh Alexis Sarana sebelum mengembangkan kuda F6-nya. Dan di sini kuda F3, gajah F5, ada kesempatan gajah C4 kawan mempunyai tempo segera rokade, tapi Nakamura tidak tertarik, bermain dengan pion D4 untuk menantang pertukaran pion pusat kawan. Dan tantangan ini ditolak, memilih melanjutkan pengembangan kuda F6. Lebih baik langsung pertukaran kawan menurut pandangan engine komputer, dan terjadi baku hantam seperti ini kawan. Putih akan mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Kalian bisa melanjutkan dengan kuda F6 sekarang. Hitam akan sedikit mempunyai kesempatan lebih baik kawan dengan adanya pion terpisah di lajur pusat. Ya kalau masih bisa dipertahankan bisa, tapi nanti akan membuat sibuk para perwira yang lainnya. Kuda F6 pilihan Alexis Sarana. Gajah E3 pertahankan petak D4-nya, dan di sini pion C pukul pion D4 tidak langsung diambil oleh Nakamura, melangkah kuda B5 terlebih dahulu. Ancaman garbuan keluarga kawan, keluarga besar plus terhadap benteng A8.
Diantisipasi dengan benteng C8, barulah kuda B yang ambil pion hitam D4. Terjadi pertukaran sekali lagi, kuda pukul kuda D4 diambil balik menggunakan gajah untuk coba pressure kuda di sini kawan. Dan mempersilahkan juga Alexis Sarana melepaskan kudanya, tidak dipindah kawan, memilih dengan pion A6. Dukungan bagi pionnya untuk mengawal petak-petak ini kawan dari pergerakan gajah yang bisa mengancam menteri ataupun pergerakan melakukan skak tempo rokade di langkah berikutnya. Dan di sini Nakamura melanjutkan gajah E2, persiapan diri rokade pendek. Pion E6 dimainkan oleh Alexis Sarana, melepaskan kudanya kawan, berharap diambil dan benteng akan dipersiapkan di lajur G. Jelas permainannya seperti itu, arah permainan Alexis Sarana. Dan di sini Stockfish menyarankan menteri ini keluar melakukan skak kawan. Menteri akan blokade di petak D7 ataupun juga rokade di sini bisa jadi pilihan bagi putih. Nakamura tidak melanjutkan rokade ataupun melakukan serangan ataupun pukulan terhadap kuda F6. Memilih manuver kuda ke D2, melepaskan pion G-nya kawan, tapi tidak tertarik karena nanti ada ancaman di sini dan pion di sini juga bisa jatuh kawan. Sekali lagi nanti putih akan mempunyai tempo. Jadi Alexis Sarana bermain dengan pengembangan gajah C5 menantang pertukaran. Ditolak dengan gajah F3 terlebih dahulu, menteri mundur ke D7, kuda B3, dan terjadi pertukaran didahului oleh Alexis Sarana, gajah pukul gajah gelap D4, diambil balik oleh kuda, ancam gajah terang kawan, dan gajah dipertahankan mundur ke petak G6. Di sini kedua pemain rokade di langkah ke-16-nya, kemudian Nakamura mengeluarkan benteng E1. Begitu juga dengan Alexis Sarana menyiapkan bentengnya di lajur D kawan, persiapan untuk serangan X-ray bagi menteri di sini. Dibiarkan saja sementara oleh Nakamura untuk perkuat petak B5-nya bermain dengan pion A4, menteri C7. Barulah di sini kawan Nakamura menghindari ancaman X-ray dari ancaman pion ini kawan. Menteri putih E2 lanjut Nakamura, kemudian kuda D7, pion A5 untuk membatasi pergerakan kuda ataupun pion di sini kawan. Kalau pion ini didorong maju tentu lajur A akan terbuka, pion ini akan jadi target bagi Nakamura. Dan di sini Stockfish menyarankan pion E5, pion H6 kawan, tapi memilih manuver kuda ke C5. Mencoba melakukan ancaman terhadap benteng ataupun ancaman terhadap menteri kawan dengan dukungan gajah. Benteng AD1 perkuat petak D3-nya, pion H6 memberikan ruang bagi raja dan juga kontrol petak G5 jelas, tapi yang paling jelas di posisi ini memberikan ruang bagi gajah ataupun raja untuk bergerak jika diperlukan kawan. Pion G3 sama halnya Nakamura juga butuh ruang bagi rajanya agar tidak ada masalah back rank baris belakang. Kuda D3 dikorbankan oleh Alexis Sarana kawan untuk sementara, ditolak oleh Nakamura menggeser bentengnya ke F1. Pilihan terbaik adalah menerima pengorbanan sementara dari hitam ini kawan dan berlanjut dengan gajah ambil benteng, menteri ambil balik. Memang terlihat kalian dalam posisi yang nanti perwira kalian masih dalam ancaman dengan pion E5. Tak ada masalah, kalian bisa melanjutkan dengan gajah ini bergerak ke petak G4 untuk ancam benteng di sini kawan. Benteng bergeser ke B8, kuda ini bisa kalian korbankan kawan untuk merusak pion-pion hitam ini. Dan nanti juga ada potensi mendapatkan kembali skak. Kemungkinan di sini akan berlanjut diterima oleh hitam. Kalian bisa melakukan pergerakan menteri ke G6, mungkin benteng D6 perkuat posisi pion. Kalian bisa ambil pion yang di sini. Itulah jalur pilihan Stockfish kawan. Memang terlihat di sini kalian kalah kualitas perwira, tapi jangan remehkan juga gajah kawan dalam permainan seperti ini. Kalaupun kalian masih bisa mempertahankan diri, permainan ya bisa berimbang, tapi sulit untuk menang. Tapi kalau hitam salah respon, masih mempunyai kesempatan untuk menang putih dengan gajahnya. Permainan dirasa masih cukup seimbang menurut pandangan engine, tapi sulit bagi manusia bermain dengan gajah melawan sepasang benteng kawan. Menyimpan bentengnya ke F1, pion E5, kuda mundur ke B3, dan di sini Stockfish menyarankan hitam ini bermain dengan menteri ini bergerak ke petak C4 kawan untuk mencoba mengejar kuda di sini, tapi memilih dengan langkah menteri ke petak E7 oleh Alexis Sarana. Dan di sini benteng diangkat naik kawan ke petak D2, ada pion E4, gajah mundur ke G2, dan di sini Stockfish menyarankan pion F5 perkuat posisi pionnya, tapi memilih menterinya ke E6. Kuda menghindar kawan berbalik ancam menteri, menghindari ancaman menteri tadi, sekarang berbalik ancam menteri. Menteri bergeser ke D5,
Dan di sini Stockfish menyarankan pion F4 kawan, yang memaksa pertukaran seperti ini dan berlanjut bisa diambil oleh benteng dan persiapan discover nanti terhadap menteri kawan. Tapi Nakamura memilih dengan langkah bentengnya bergeser ke A1 untuk melindungi pionnya. Benteng C5 perkuat tekanan pada pion A5, dan di sini Nakamura memutuskan untuk ambil kuda D3. Diambil balik oleh pion E dan juga gajah ambil menteri hitam D5. Terjadi pertukaran menteri dan pertukaran perwira minor. Sekarang kita temui sepasang benteng plus kuda melawan sepasang benteng plus gajah terang. Permainan masih dirasa cukup seimbang, tapi Nakamura juga harus berhati-hati adanya pion bebas ini yang cukup kuat untuk sementara waktu mendapatkan dukungan dari gajahnya. Kuda B3. Benteng mundur ke C8. Pion F3 memberikan ruang lebih bagi pergerakan raja kawan. Gajah mundur ke H7. Raja F2, pion G5 kawan, dan benteng turun ke D1. Kalau Stockfish menyarankan pada posisi ini benteng ini segera diangkat kawan ke baris keempat, mendapatkan area terbuka di baris keempat. Tapi memilih bentengnya mundur ke D1, dan di sini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Alexis Sarana dengan menekan lajur B kawan, menekan kuda, menekan pion. Ini akan membuat sibuk benteng A3, barulah benteng E8 menuju peta E2 bisa kalian lakukan kawan. Kalau ada benteng D2 di sini bisa menggeser benteng satunya kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah benteng E8 langsung. Ada benteng D2, antisipasi dari Nakamura. Gajah G6, kuda D4, pion H5, kuda B3. Di sini raja hitam naik lagi ke G7. Kuda kembali ke D4, mondar-mandir saja kudanya Nakamura. Kemudian raja hitam F6. Di sini bisa bermain dengan pion-pion sayap raja kawan, terutama pion H4 ataupun pion F4. Tapi Nakamura mengangkat benteng ke A4. Dan hitam bisa mendahului sekarang kawan. Pion G4 bisa dimainkan, pion H4 bisa dimainkan, ataupun benteng ini digeser ditumpuk di lajur E bisa dimainkan. Tapi memilih benteng E7 saja. Dan masih ada kesempatan pion H4, tapi memilih dengan benteng A1. Masih ada kesempatan bermain dengan pion-pionnya kawan, yang merupakan pilihan terbaik untuk membongkar permainan di sayap kanan atau sayap raja. Tapi memilih mundur raja ke G7, didahului oleh Nakamura akhirnya. Pion G pukul pion H4, pion G pukul pion H4, kemudian raja F6, dan di sini putih disarankan bermain benteng ini naik kawan ke peta A4 atau kuda mondar-mandir saja, memilih dengan langkah pion B4. Benteng C7 tekan pion, di backup dengan benteng A3, benteng C4 menghentikan laju pion kawan, dan di sini coba tekan kuda, apakah melakukan pengorbanan untuk mendapatkan satu pion, kita lihat saja. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng mundur ke peta D1, memilih dengan langkah benteng B3. Benteng mundur ke peta D8 yang nanti bisa digeser ke lajur E kawan, menurut Stockfish pilihan terbaik, tapi memilih dengan langkah raja hanya mundur saja ke G7. Dan pion F4 kawan, ada kesempatan didorong, memberikan ruang bagi raja juga, memilih dengan langsung naik ke peta E3. Benteng E5 skak, raja mundur lagi ke F2. Dan di sini bisa berlanjut benteng ini tetap menjaga lajur E kawan, memilih benteng kembali ke lajur D ke D5. Di sini benteng D bergeser ke B2, lanjut Nakamura, raja hitam F6, pion F4. Permainan ini cukup panjang kawan, di atas 70 langkah lebih, cukup panjang. Jadi tidak terlalu banyak analisa yang akan atau alternatif yang saya tunjukkan karena terlalu panjang. Benteng D7 dan pion B5 punya kesempatan didorong membuka lajur B, tapi memilih dengan langkah benteng D2. Di sini ada kesempatan gajah H7 membuat langkah menunggu, ataupun benteng mundur ke D8 kawan, memilih dengan langkah benteng naik ke D5. Raja naik ke E3, sudah tidak bisa lagi melakukan skak, sudah ada pion di sini. Benteng mundur ke D7, pion F5 kawan, mengorbankan satu pion di sini, diterima. Pion diambil oleh gajah. Nakamura tidak langsung ambil, memilih mengepin terlebih dahulu dengan benteng F2. Benteng D5 perkuat gajahnya. Di sini ada raja mundur ke D2, kemudian raja bergeser menghindari pin-pinan ke G6. Benteng mundur ke B1, tetap mencoba pressure lajur F ini. Di sini gajah G4. Raja ambil pion D3, benteng mundur ke C7 menghindari ancaman raja, kemudian benteng E1 menempati lajur terbuka penuh di lajur E ini kawan. Benteng C D7, coba tekan kuda agar pion ini tidak berani didorong maju.
Benteng E8 lanjut Nakamura mulai menyisir lewat belakang kawan. Harus berhati-hati di sini Alexis Sarana. Raja ke G7 untuk backup petak G8-nya ada benteng F4, gajah F5 skak. Raja ke E3, kemudian gajah ke G6 untuk perkuat rantai pionnya kawan. Dan di sini pion C4 mulai didorong. Benteng turun ke D6, benteng E5 dan di sini dibalas benteng ancam pion C4. Pion didorong. Benteng mundur ke D8. Kuda melakukan skak. Pertukaran terjadi, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah raja ini bergerak ke petak F6 kawan. Karena langkah kuda ini adalah langkah blunder. Tidak bisa dimanfaatkan oleh Alexis Sarana dengan raja F6. Dengan raja F6 ini artinya perwira putih ini mendapatkan double attack kawan di sini. Salah satu perwira bisa tewas. Tapi memilih langsung sikat kuda yang cukup mengganggu, diambil balik oleh benteng, tekan pion F7, benteng E7 skak, diblokade oleh benteng E4. Dan di sini benteng ini bergeser saja ke lajur D merupakan pilihan terbaik, tapi menumpuk bentengnya di lajur E. Didahului oleh Nakamura pertukaran benteng dan rajanya bisa bergerak ke sisi kiri kawan. Yang hitung-hitungan sudah jelas nanti ada satu pion yang bisa lolos. Di sini benteng langsung naik ke petak E1, mencoba menusuk lewat belakang, salah satu pilihan kawan, tapi mengaktifkan rajanya ke G6, benteng G5 skak, dan raja bergeser ke H6, bergeser ke F5 atau menantang pertukaran agar benteng hitam ini tidak naik merupakan pilihan terbaik, memilih rajanya naik ke petak D5. Dan di sini benteng melakukan skak-skak kawan terlebih dahulu untuk sementara waktu untuk mengusir raja ini agar tidak maju terus ke depan, memilih dengan pion F6. Benteng G8 berusaha tetap membatasi pergerakan raja kawan. Dan di sini pion F5 terus didorong. Pion C6 lanjut Nakamura bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah mendekati benteng terlebih dahulu. Pion C6 dan ini memberikan kesempatan permainan kembali level kawan. Pion pukul diambil balik. Kemudian di sini pilihan terbaik adalah benteng ini bergerak ke peta F7 untuk mendukung pionnya sendiri kawan. Memilih dengan melakukan skak. Benteng E6 skak, raja B7, pion F4. Dan pion B5 sudah saatnya didorong kawan untuk meloloskan pion di sisi kiri ini di lajur A. Memilih mempertahankan lajur F terlebih dahulu. Benteng E4. Coba serang pion di sini dan pion didorong. Pion A pukul, tapi pion A putih lolos kawan. Benteng E7 skak. Salah langkah kawan. Pilihan terbaik pada posisi ini adalah raja ini bergerak ke petak G7 kawan. Kalau benteng ini bergerak ke sini, kalian kejar terus kawan dan bisa meloloskan pion. Kalian masih mempunyai harapan untuk remis. Tapi terlebih dahulu melakukan skak. Waktunya sudah mepet kawan, tinggal beberapa detik saja. Mungkin ini adalah pre-move. Raja B6. Dan di sini benteng melakukan skak lagi. Raja ambil pion B5. Skak sekali lagi. Raja B4. Skak sekali lagi. Raja C5. Skak sekali lagi. Raja B6. Skak terus. Raja bergeser. Skak lagi. Di sini raja ke B8. Sudah tidak ada skak lagi kawan. Pion F3, pion A7, pion F2, pion promosi menteri. Alexis Sarana menyerah di langkah ke-86. Sudah jelas kawan, putih punya kesempatan promosi terlebih dahulu dan putih menang. Kalaupun pion ini kalian promosikan, tentu masih bisa diambil oleh benteng. Kalau kalian melakukan skak di sini, ya simple kawan, masih ada benteng yang bisa untuk diandalkan untuk melakukan ancaman skak mat kawan. Dan raja sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan pion putih. Bergerak ke sini ada skak benteng kawan. Percuma juga mau kemana terserah kalian. Kalianlah yang melanjutkannya. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang mengalahkan Alexis Sarana di babak trial knockout. Dan Nakamura lolos ke babak berikutnya di turnamen online Olympic Esports seri 2023. Kita akan coba kawal turnamen ini sampai di mana nanti kawan. Sampai babak trial ini siapa-siapa saja yang lolos. Sambil kita mengcover antara Yanepo versus Ding Liren. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir terus di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.